Terus jadi yang berkaitan dengan kanjeng Nabi penting deh, penting deh. Yang berkaitan sama kanjeng Nabi penting deh. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena ada beberapa kiai yang mengatakan, eta sahabat sareng imat yang ngurusin nasabnya Habib buat apa sih, nggak penting, ulama nggak mau ikut-ikutan. Kira-kira di Cinangka ayam itu model gini, ayam tuh insya Allah di Cinangka mahlobat insya Allah. Tapi sahabat yang ngurusin nasabnya Habib pakai naon sih? Mana naon? Saya jawab, saya dengan imat sebagai poster dengan Banten tidak sedang mengurusi nasabnya Habib. Buat apa mengurusi nasabnya Habib? Saya Habib ada di Banten berapa? Saya cuma ngapal. Yang ada di Sorbon, oke ngapal. Buat apa saya mengurusi nasabnya Habib? Itu bukan bagian saya. Tapi saya dengan iman bukan lagi mengurusi nasabnya Habib, tapi saya dalam iman dengan kita semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sedang mensucikan nasabnya Rasulullah SAW. Karena Habib ini bukan mengaku dia bukan bintang Jo. Habib ini bukan ngaku cucunya si Bejo, bukan ngaku cucunya si Tugidin, tapi ngaku cucunya Rasul sebagai makhluk yang termulia khaliliyah, sebagai masdar syariah, Rasulullah sebagai sumber daripada syariat, Rasulullah sebagai masdar akhlak, sumber daripada akhlak, Rasulullah sebagai masdarul akidah, sumber daripada akidah, sumber daripada ajaran Islam. Maka apapun yang berkaitan dengan Rasulullah harus dianggap penting. Maka siapapun di Banten ini yang mengaku cucunya Rasulullah wajib diverifikasi ini benar apa tidak. Karena ini berkaitan dengan agama. Jadi bukan usil ini dalam rangka menjaga Rasulullah, dalam rangka menjaga agama jangan sampai dianggap tidak. Makanya saudara sekalian, mari saudara-saudara yang ada di Banten bergerak, karena ini sudah sangat luar biasa. Sekarang saya mau cerita, mau dengerin ya? Mau? Cerita, kalau tadi kan cerita di luar negeri, sekarang cerita di dalam negerinya. Anjing sadaya, ibu-ibu masyarakat Banten, Tegal, Mertos Tegal. Pernah dengar Tegal? Di mana Tegalnya? Di Jawa Tengah. Di Tegal eta aya kecamatan namina Kecamatan Jatinegara. Mertos Jatinegara, Kecamatan Jatinegara terangkan. Pernah kadinya? Arah. Nah, eta itu dekat dengan Kunci, tahu Kunci? Oh, paham sadaya Kunci. Terus deh, Jatinegara, eta ibunya ayah Kecamatan Jatinegara. Kenapa saya cerita? Karena saya sendiri yang kesana dan saya yang mengungkapnya. Ada cerita tragis di sana, mudah-mudahan ini jangan terjadi di Banten. Jadi begini, di sana ada namanya Mbak Ishak, bisa ditelusuri aja namanya. Mbak Ishak, siapa? Mbak Ishak, ia sesepuh Jatinegara, orang yang sangat besar terkenal, kaumnya banyak. Makanya terkenal, anak cucunya banyak di Jatinegara. Mbak Ishak ini kemudian dihauli oleh anak cucunya setiap tahun, dihauli. Paham? Setelah itu kemudian Bakali datang satu persatu minta uang. Pada akhirnya lambat tahun demi tahun, akhirnya tambah banyak itu Bakali datang. Kalau Bakali datang sampai ada 50 lebih. Masing-masing orang itu minta uang, tidak boleh kalau dikasih uang yang sedikit nggak mau, harus banyak, bahkan ada yang harus 500.000. Kalau 500.000 kali 50 kan sudah 25 juta. Kan berat bagi orang kampung, orang lembur, bersudut. Tapi karena mereka semua masyarakat menganggap itu cucunya Rasulullah, jadi kalau dia marah-marah takut, kalau itu katanya nggak dapat syafaat, masuk neraka, takut akhirnya bertahun-tahun itu rugi. Paham? Setelah mereka datang tambah banyak, tiba-tiba ada kejadian tragis. Namun kejadiannya, tiba-tiba mereka membuat makam palsu atas nama Bayai Ishak. Makam yang Bayai Ishaknya di sini, makam palsunya di sampingnya, tulisannya Bayai Ishak. Bohong sanes. Ayo, orang Banten harus tegas, bohong deh.
Sesat benar ada model seperti itu di Banten, kayak Banten ada yang membenarkan. Siapapun Anda yang membenarkan kebohongan akan saya lawan Anda. Dan Anda melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Enggak open Anda katanya sakti, enggak open katanya Anda anti baca, enggak open katanya Anda orang sakti. Kalau sudah melawan Allah, berbuat kebohongan tidak benar, siapapun Anda akan lawan sama saya. Saya gunakan saya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Masya Allah, saudara, itu dibuat makam yang baik Ishaknya di dia, makam yang palsunya di samping, malah makamnya lebih bagus, lebih bagus. Sekarang keluarga yang baik Ishaknya protes gitu, mesti protes ketika bakal dibedakan, protes. Ini mohon maaf ya, kenapa antum buat makam di samping makam mbah saya? Namanya Mbak Ishak, makamnya mbah saya itu sudah sini paling direk, bukan direk. Setelah dikasih tahu seperti itu, bagaimana reaksi Bang Andi? Bang Andi itu dari ibadah Yahudi, ngeyel, tahu ngeyel? Ngeyel sudah tahu salah, ngeyel dalam kepelatihan itu sifatnya orang Yahudi, bukan tahu salah, ngeyel orang Yahudi, orang Islam gak ada kalau salah gak tahu Pak. Masya Allah, ngeyel akhirnya dibiarkan masih menjadi polemik. Tiba-tiba selanjutnya mereka menjalankan strategi nomor selanjutnya. Ini supaya anjing masyarakat lembur yang ada di Cinangka, supaya terus modus operandi mereka dalam bentuk kalian semua. Subhanallah, tiba-tiba setelah makam itu dibuat, dibiarkan, ternyata klan Bang Andi mengadakan haul Balai Ishak sendiri tanpa konfirmasi kepada keluarganya Balai Ishak. Jadi haul yang Balai Ishak akhirnya ayat dua, yang asli dengan yang palsu dibuat oleh Astagfirullah. Model seperti ini benar apa benar? Benar apa enggak? Sesat apa sesat? Sesat apa sesat? Iblis apa Rasulullah? Rasulullah apa syaitan? Siapa yang membela kalian? Membela orang seperti ini? Kata saya, Anda melawan Allah. Tidak boleh dipikir orang seperti ini. Besar itu. Mengadakan hal sendiri, halnya diadakan berkali-kali. Yang jadi aneh di situ ada pemerintah, ternyata pemerintahnya tetap mengizinkan. Buktinya apa? Buktinya terus berlangsung acara hal palsu. Ada Kapolsek ternyata tetap berlangsung, ada Danramil ternyata tetap berlangsung, ada Pak Camat tetap berlangsung, ada Pur tetap berlangsung, ada Nahdlatul Ulama, ada Banser Ansor ternyata tidak pernah menangani itu semua. Ada apa itu? Wali Cinangka mah. Jangan sampai terjadi di Cinangka. Jangan sampai. Akhirnya saudara, setelah mereka mengadakan hal sendiri, karena mungkin dianggapnya aman, berapa hal itu sudah tidak ada protes kecuali dari keluarganya. Yang lebih tragis ini, namun di dalam acara hal yang terakhir, kenapa terakhir? Karena setelah itu saya datang ke sini diurungkan semua, tidak ada hal-halnya. Saudara-saudara sekalian, itu di dalam acara hal mereka memunculkan sosok seorang Habib di depan panggung. Kemudian mereka bicara, ini Habib, namanya Habib ini adalah cucu aslinya Balai Ishak. Balai Ishak ini asalnya dari Bojong, bukan dari Jatinegara. Saksinya ini, saksinya ini cucu yang aslinya. Kalau ini Habib dianggap cucu asli, Balai Ishak dianggap Habib, berarti yang ada di negara cucu aslinya dianggap palsu. Modus operandi yang bakal dia nulis seperti itu. Coba bab itu terjadi dalam kalian di mana? Di sini Pak, di sini yang paling sepuh Mbak Lisa.
Buyut Sutra. Buyut Sutra. Kalau seumpama Buyut Sutra anak cucunya dianggap palsu kemana? Ngamuk. Bahkan habis dimunculkan ini cucunya Buyut Sutra yang asli. Berarti yang lain dalam palsu. Sudah mereka mengatakan hal sendiri. Kemana hati anjing hancur dah. Hancur dah. Cerik dah. Cerik dah. Masya Allah. Jahat dah. Jahat dah. Ada masyarakat Banten yang tegas mengenai begitu. Jahat dah. Subhanallah sangat jahat sekali. Akhirnya, keluarga dari Sablokat kemudian pesantren nangis-nangis di situ dia. Kemudian saya nangis terus, kalau saya berhal langsung saya bicara keras. Setelah bicara kemudian saya turun. Setelah itu kata Abah keluarga dari Sabus saya turun. Ini apa namanya? Ini mohon ijbat makam. Ya udah. Akhirnya saya bilang, makamnya maksudnya Mbak Ishak mana? Yang mana ini, yang maksudnya mana ini? Yang ini palsu, bukan. Maka akhirnya kita sepakat dengan keluarganya, termasuk masyarakatnya, meminta kepada aparat seperti kapal seperti tahu, yaitu termasuk sana dan lain segera membongkar makam palsu atas nama Mbak Ishak yang dibuat oleh oknum kafir yang sangat jahat. Masya Allah. Akhirnya saya bilang nanti haul mereka kalau mereka mengadakan haul, tolong sama Kapolsek, tolong sama masyarakat, tolong sama Bapak Lurah, lindungi masyarakat, pada berani lindungi rakyat, jangan diizinkan mereka mengadakan hal yang merasa didukung oleh Anda. Sampai habis dari Bogor datang sekolah Jakarta datang, kalau mereka pakai juga ujung-ujung kita sebagai aktor. Masyarakat sudah heboh, makanya buka saya haul palsunya kita ambil dari Allah. Itu cara modus mereka merebut Indonesia. Paham? Masya Allah. Akhirnya saya bilang, kalau mereka tetap mengatakan haul, ditolak oleh masyarakat. Kalau mereka semua tidak mau ditolak, usir mereka sebagai tanah jati negara, diusir mereka lawan, keluarkan bola kalian, mengusir mereka semua. Bukan berarti saya mengatakan kalian bodoh, tapi karena kalian tidak boleh dicintai oleh orang-orang yang jahat seperti itu. Beresnya akhirnya alhamdulillah bongkar. Sekarang alhamdulillah halnya Mbak Ishak cuma satu, dikembalikan kepada keluarga yang Mbak Ishak. Tapi yang saya sangat sayangkan, kenapa kelurusan itu terjadi setelah ada perjuangan dari Indonesia dan Laskar Sarina? Kenapa dari dulu ada NU, ada Banser Cicingwai? Kenapa ada Kapolsek Cicingwai, ada Polsek, ada Camat, ada Ulu Cicingwai, ada Danramil, ada Koramil Cicingwai? Kamana wae jangan salahkan ketika rakyat Indonesia bergerak di bawah bendera perjuangan Malaysia Laskar Sarina untuk melindungi rakyat termasuk rakyat di Sinangkaban dan siap benteng kalian yang ada di Banten, perkuat benteng kalian yang ada di Banten, yang ada di Sinangka, perkuat supaya jalannya. Kemudian kita bela karuhun, bela leluhur, bela sejarah, bela tanah air Indonesia, bela tanah Banten, jangan direbut oleh orang-orang jahat. Siap? Siap? Siap.